Hai teman-teman, welcome back to my channel Albert Fakdaur di sini. Dan di video kali ini gua akan memperlihatkan bagaimana proses mixing di lagu Sekarang Bersyukur di dalam album Hymns with Gratitude yang gua udah rilis bersama dengan gua nggak sendiri, bersama dengan sahabat gua Dimas Pradipta sebagai co-producer dan sebagai mixing engineer juga. Udah gak sabar? Langsung aja ya kita saksikan. Let's go, enjoy. Bener, karena memang itu artifactnya. Jadi gue bilang, kadang-kadang gue cuma sekedar taruh tanpa gue apa-apain. Pitch-nya malah nggak literally untuk ngebenerin pitch gitu loh. Ini nggak tahu, ini something yang mungkin gue gila aja kali. Mungkin gue gila, apa sih nggak ada bedanya. Cuman di kuping gue bisa dengar kayak oh ada something yang kasih. Ini simple banget vokal sih, ya kan? Oh enggak, ini jangan kelihatan gedenya dalam 3 dB. Sebenarnya kalau dalam overlay cuman begini. Gue cuman ngerapin mid low-nya doang. Terus gue cut atasnya. Lu kok nge-cut sampai berapa tuh? Kayak sampai 200 tuh. 3 dB. Iya, ini 3 dB. 200 Hz kayaknya. Lu cut ya? Iya, kalau enggak gini bunyinya. Dikit sih. Gue pengen tipisin vokalnya sedikit sebenarnya. Pengen agak tipis supaya lebih kayak nusuk aja gitu. Nusuk aja. Iya, benar. Ya kan, terus itu masuk mana lagi nih? Ini apa ini? Gue cut lagi 0,8 dB. Gue kadang, tapi gue pengen majuin mid vokal lo soalnya kayaknya. Jadi ya nih gue tanya nih. Berarti kalau gitu treatment EQ itu bisa lebih dari satu plugins ya? Gue pakai dalam satu channel gitu. Bisa, karena menurut gue nggak ada yang salah sih. Maksudnya iya sih, benar juga. Ini gue pakai EQ 1, 2, sisanya cuma di Ester 1, 2, 3. Ini terakhir gue cuma nambahin mid low-nya. Ini gue cuma nambahin. Sekarang bersyukur. Ini cuma nambahin. Hai hati mulut. Tapi gue punya parallel compression di sini ada 2. Sekarang bersyukur. Ini yang buat bikin vokal lo stay ada di depan musiknya. Nah, itu apa? Sekarang bersyukur. Hai hati mulut tangan sempurna. Lu apa yang lu pakai apa di situ yang buat supaya vokal gua tuh tetap di depan vokal di depan musik gitu? Ini nih, lu kan kalau lu perhatiin lu nyanyi dynamic banget lagi. Nah, gitu kan. Iya. Nah, kalau udah musik sebesar ini ya lu butuh something yang menurut gua. Nah, menurut gua ini teknik. Semua orang punya teknik yang beda. Menurut gua salah satu caranya kalau misalkan gua langsung kompres begini aja di sini, yang terjadi menurut gua lo bakal lompat-lompat dan dynamic lo nggak akan kejaga. Cara nyanyi lo. Gue pengen cara nyanyi lo kejaga tapi ada yang majuin lu ke depan. Nah, gue merasa parallel compression salah satunya. Kenapa? Karena dia bisa nge-retain semua transient dynamic lo, tapi dia bisa ngisi, ibaratnya dia bisa naikin, bisa ngecilin dynamicnya tanpa ngerubah dinamik vokal lo. Ya kira-kira gitu lah. Karena kalau lo taruh kompresor di insert, yang terjadi dia bakal dengerin langsung attack-nya. Iya, betul. Nah, kalau misalkan lo taruh di ibaratnya track berikutnya lo gabung, ibaratnya lo ngisi dalamnya instead of ngecilin dari luar. Wah, jadi keaslian ini lu pun juga terjaga gitu kan? Bener. Intinya lu tetap punya vokal asli dan dinamik, tapi lu tempel dia pakai ibaratnya lu ngasih isi di dalam. Betul. Dengan vokal lu yang lu gencet banget, yang bener-bener ibaratnya ya rata, tapi lu gabungin dia dengan vokal lu dinamik. Jadi lu masih dapat retain rasa asli vokal. Asli dari vokalnya. Kalau misalkan gue butuh sebenarnya hampir sama kayak lu kasih room di parallel compression dari bass gitu kan. Iya gak sih? Secara nggak langsung mungkin iya, tapi kalau ini gue gabungin dua vokal yang dua kompresor yang bunyi beda. Satu bunyi sekarang bersyukur, satu bunyi gini sekarang bersyukur, satu lebih forward, ini masih maju, yang ini bener-bener buat cuman buat ngepengin vokal lo sekarang. Sekarang bersyukur gitu kan nyanyi ya. Ini masih kayak sekarang bersyukur, masih ada turunnya. Kalau ini bunyinya bener aslinya. Sekarang bersyukur.
Nah, kan. Tapi kalau lo beda gabung banget. tiga-tiganya, lo masih dapat rasa nyanyi ya. Sekarang Aduh. bersyukur. Ya kira-kira gue nggak tahu juga sih gimana, cuman simpelnya gitu. Iya. Nah, habis Kalau gua mixing di Logic bisa lah ya kayak gitu. bisa ada caranya. Ini efeknya simple sih, gue cuman pakai satu reverb. Biasanya gue pakai banyak, cuman gue rasa karena musiknya gini gue nggak butuh yang reverbnya intricate. Reverbnya iya. Gue butuh Karena dia, tight banget gitu. gue butuh dia ada di ruangan aja. Heeh. Sekarang bersyukur. Lu pakai reverb apa, Dim? Nah, gue pakai pelitnya UAD namanya EMT 140. Kok enak banget ya roomnya dia. Ini emang ini salah satu review paling gue suka menurut gue. Iya. Ini one of the best menurut gue. Gue pakai ini terus pasti. Sama ini, gue nambahin ini sebenarnya. Doubler nih. Oh. Sekarang. Kalau mau denger gue gedein nih, sebelah ada ini di kuping kanan. Sekarang bersyukur. Ini tipis banget, tapi lo nggak bakal notice. Tapi kalau gue lepas, lo langsung berasa vokal lo nggak semaju biasanya. Lo denger ya. Sekarang bersyukur. Hai hati, mulut, tangan sempurna. Wah, dan Karena dia cuma ngasih seolah-olah vokalnya agak lebih depan. Sedikit banget. Sedikit nih, kalau gue gedein dikit belum berasa banget nih. sekarang bersyukur. Kalau gue nyalain ada. Hai hatimu. Iya. Ya, tapi kalau ini sempurna dan di tengah banget. jadi bukan apa? ya lu kayak full aja, kayak lu bisa ada di depan musiknya. Ya gue juga nggak ngerti kenapa, cuman ini something yang gue pelajarin dari orang-orang, kayak ya works lah. Gitu. Iya, tapi jadi kesannya ini banget sih, jadi beda banget. Itu yang bikin apa namanya? Kesannya jadi kayak gue lagi nyanyi di goa tapi enak gitu. Ya kayak Gimana ya? ya gue juga gak ngerti itu apa sih pokoknya. Ya pokoknya itu lah. Jujur gue juga tidak tahu itu. Kira-kira gitu. Ntar gue lagi mikir, gue pakai. Oke, nih. Nah, ini kalau backing lo kita bagian rame aja kali. Backing gue tuh berapa track sih? 8 sampai 29 21 lah. Sebenarnya ini udah di stereoin. Tadi ini kalau kali 2. Yang kira-kira backingnya gini nih. Banyak banget backingnya. Parah. Oh sorry. Oh ya ada deh. Seneng banget sih nih. Ini nih gue pakai banget. ini sebenarnya low harmonic frequency enhancement buat bass, tapi entah kenapa gue pakai di vokal. Coba kita lagi nih, kan kayak lo nyanyi jadi lebih gede. Terus tapi berasa. Nah, gue dengerin di headphone gitu, gila enak banget, lebar banget. Ini sebenarnya kayak lo nih hilang kali. Nah ini buat naikin lo level tadi itu. Kayak dia otomatis naikin detail vokalnya aja sebenarnya. Tipis sih. Gila. Apa lagi gue udah inget. Nah ini ini dia nih. Ini iseng-isengin gue nih. Coba kita dengar. Ada itu. Gue juga udah lupa gue. Ini apa sih? Iya. Ada gitu. Iya nih sebenarnya. Itu apa sih, delay? Delay aja. Gila. Lu menarik. Di lagu ini treatment delay itu doang tuh? Gue delay buat itu doang. Karena kan ini full banget ya, jadi gue nggak pengen terlalu banyak, jadi gue taruh delay. Nah ini yang menarik sebenarnya bagian sini nih gue naikin. Ini yang gue kemarin bilang sama lo nih. Waktu nggak gue naikin, gue berasa nih kalau nggak naik nih. Ingat nggak lo? Gue bikin.
Gue banyak main automation kayak di bagian sini gue naikin bassnya. Simple sih sebenarnya. Gila. Ya, kira-kira Aduh, Dim. Aduh, gimana ya? Gila, gue pas ngeliat ini pusing gue, mata gue asli. Gila. don't be intimidated. Gue juga Wah, ini kan tahun lalu, tahun lalu lebih kan. Gue juga iya. udah lupa beberapa kayak ini apa ya, gue bikin apa ya. Oh, gue paham. Mungkin emang treatment lu waktu itu emang sambil berjalan kali ya. Iya, karena Iya, yang maksudnya gini, gitu. kalau gue lihat sekarang, gue pasti bilang ini gue bakal pasti begini. Mostly sama, tapi ada beberapa kayak, oh kalau sekarang vokal gue pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Kompresor mungkin gue pakai ini, pakai ini, pakai ini. Mungkin ini gue pecah ke sini. Cuman ya, you know what ya, itu kan waktu itu nikmatin aja. Dan waktu itu juga maksudnya fine fine aja kan. Gue juga ngerasa gue happy sama hasilnya, semuanya jelas gitu kan. Nah Iya. itu kan emang apa namanya ya itulah itu. Iya. Dan itu kelebihan ketika mixing engineer itu adalah musisi juga gitu. Nah, gue belajar banget adalah apa ya? Kalau mixing engineer yang baik adalah seorang produser dan musisi yang baik. Menurut gue, Wow. bukan Wow. jadi engineer. Karena kalau lu pikir jadi engineer, lu cuman mikir sebatas frekuensi suara. Kalau mikir Iya. dari musik, terkadang ya lu tahu bunyi instrumennya kayak gini gitu. Kalau apalagi kalau jadi produser ya, karena lu mikir kayak kenapa sih dibikin ini, kan ada alasannya kan. Betul. Itu yang menurut gue kayak Membedakan ya. gue bilangnya itu yang gue learn the hard way, kayak ya lu harus mencoba berpikir sebagai produser sih, karena yang bikin musiknya produsernya, artisnya. Kayak apa yang pengen lu mencoba kan sebenarnya. Kalau ini karena ini menurut gue lebih mudah karena gue kerja sama lo dari awal, kita bikin dari awal, gue udah tahu banget poinnya mau kemana, jadi gue ngerjain cepet banget karena gue udah tahu dan gue udah siapin gitu kan. Cuman kalau misalkan gue terima dari orang lain, terkadang gue harus duduk diem untuk mana yang penting ya menurut gue, dia mau kemana ya gitu. Dan nggak ada ya ibaratnya tebak-tebak bau manggis juga Ya kan. betul, ada yang ngasih referensi, tapi ada juga yang terima jadi aja gitu kan. Gitu. Aduh, Soalnya ini gila ya. baru ini kan, maksudnya kalau processing sih banyak banget, cuman kayaknya kalau dibahas di sini kita udah hampir sejam, jadi Itu kayak dia. pas. Jadi maksud gua ini breakdown sessionnya ada apa aja buat teman-teman yang penasaran. Kalau suka boleh komen. Gue tuh sebenarnya malu, buat jujur gue orangnya malu karena aduh nih kayaknya bisa digini, cuman ya udahlah. Gua Seriusan lah. malu ya, nggak tahu deh, gue aja dah. Menurut gue ini jenius sih. Aduh, enggak lah. Nggak, gue kadang Asli. suka malu aja kayak aduh nih apa sih gitu. Cuman ya ini kan satu cara menurut gue, cara gue bisa beda dengan orang lain. Dan ini kalau gue lihat sekarang, kayak gue lihat sekarang aduh udah beda lagi jauh gitu. Jadi kayak Iya sih. waktu itu banyak yang sama, cuma ada beberapa yang kayak apa namanya ya sebenarnya sih fine fine aja sih. Gue juga happy happy. Benar-benar. Ini kan tahun lalu ya kan. Iya. Berarti Yang paling menarik adalah ini gue bilangnya ini adalah apa namanya perbatasan. Kenapa? Karena waktu itu gue lagi lumayan bukan bosen sih, kayak aduh gue pengen dapet something yang baru gitu kan. Lu kasih gue album ini, terus waktu itu gue lagi dapat kesempatan untuk belajar sama Tony Maserati, dan akhirnya lagu ini gue pakai. Itu lucu sih sebenarnya. Iya kan? Oh iya, kita harus Kita mention dapat kesempatan buat dia. belajar sama Tony Maserati, terus kayak gue kirim, oke dapat kelas bisa mah, yes gitu kan. Dapat, pas lihat aduh 10 orang, terus kayak oke kita bakal denger misikan semuanya. Waduh, gue langsung pala gue pucat juga didengar sama semua orang kan waktu itu. Cuman kelasnya cuma ber-10. Nah cuman ya itu kan, gue juga kaget sih waktu dia bilang komentarnya, wah berarti berarti kan gue melakukan something yang ya cukup benar lah. Tunggu. Gue pengen denger komentarnya dia sih. Enggak, maksud gue gini. Kalau di YouTube tuh ya, orang itu tuh sedingin itu loh. Gila, kayak menurut gue gila nih orang ketus juga ya. Anjay. Gimana nih? dia maksudnya langsung ya opini orang kan, dia bilang bilang nice, perfect, gue suka semuanya. For my taste the vocal is too upfront, dia bilang. Tapi kan ya kembali lagi, gue nggak tahu, menurut gue semuanya balance, semuanya enak gitu kan. Dan maksudnya Ferry dia nanya kan, lu di sini sebagai apa gitu, lu sebagai apa, lu terlibat sejauh apa gitu. Karena ya menurut gue itu bener, karena apa ya, nggak cuman lu bisa masuk di satu titik dalam sebuah produksi dan lu punya ibaratnya lu punya
peran sejauh apa gitu. Kalau lu seorang produser dan seorang mixing engineer, lu punya peran besar karena lu Hmm. punya punya kesempatan untuk ngerubah banyak. Tapi kalau misalkan lu Ya. cuma di hire, mungkin ini something yang mereka nggak mau dan ini artis yang pengen gitu. Cuman kalau ini kan gue cerita, oh gue di sini sebagai produser gue gini-gini, oke gitu kan. Ya udah, dia bilang gue sih nggak komen apa-apa gitu kan. Gue juga kaget sih, maksudnya lu bohong kali gitu. Cuman gue melihat dari sisi positifnya adalah eh karya apa ya? Ya memang lu bisa milih sesuatu dari sebatas musiknya, atau lu sebatas kayak wah lu mencari kesalahan orang dari kayak wah ini bisa lebih gini. Cuman menurut gue satu yang gue belajar adalah dia bisa melihat ini dari hal yang dari sangat yang positif gitu. Karena dia Ya. nggak ngerti musik ini. Dia bilang ini bukan culture gue. Itu yang gue Wah, seriusan lo dia ngomong. gue bilang gue nggak ngerti ini musik ini agak folk, tapi menurut gue ini bukan folk gitu kan. Gue bilang ya karena ini emang budaya. Gue bilang musik ini, instrumen ini mungkin gabungan. Gue bilang oh oke. Oh something new for me, dia bilang. Oh ya? Gue bilang iya Wah. benar, gue nggak bohong. Karena menurut gue ya gue jadi malu. Maksudnya gue jadi malu kadang ya kita kan orangnya judgmental semua ya. Hmm. 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 Itu ada di semua orang menurut gue. Gak usah lu, kalau lu bilang nggak ada, lu bohong. Semuanya ada. Nah maksudnya itu membuat gue untuk belajar untuk melihat sesuatu sangat berbeda gitu. Kayak dia aja bisa ngomong gitu, masa gue kasarnya gue yang siapa-siapa kadang-kadang lihat orang nih apa sih gitu, nggak bisa gitu. Nah itu yang menurut gue beda lagi sih dapetnya. Gila. Gila, something new for me ya menurut seorang Tony Maserati. Iya. Ya kalau yang nggak tahu Tony Maserati, lu pasti pakai plugin sih lah. Udah gitu aja. Gila, lu literally grow up ngedengerin kerjaannya dia, karyanya dia. Gue maksudnya gue salah satu, gue grateful dan lucky banget sih bisa dapat kesempatan itu waktu itu. Jadi gue rasa sih. biarpun gue ngantuk-ngantuk sampai ketiduran ya di kelasnya ya. Karena beda 12 jam kan. Kita mulai jam 8 pagi. Ya, itu jam 10 pagi di sini. Jam setengah 8 pagi gue udah gini, kayaknya gue harus duluan deh, gue udah tewas nih. Oh iya. Dan dia juga kaget sih kayak oke, please announce kalian di mana gitu. Oh gue di Amerika, di sini di Eropa. Indonesia. Hah? Dia bilang Serius deh. iya. Lu di Indonesia, time zone-nya beda berapa jam? 12 hours. So I'm sorry if I fell asleep in the middle of the class. Gue bilang, dia ketawa semua. Oke. Tapi akhirnya ya gue ketemu ada beberapa orang yang apa namanya, yang gue followan Instagram gitu. Ya maksudnya ya gue tau opportunity lah, sama bisa ngedengar kerja orang lain kan. Emang Banget sih. banyak banget musik keren di dunia ini. Jadi Banget sih. kalau lu ngerasa ya. kan, maksudnya buat jangan pernah tutup ini lo lah, kuping lo. Iya, kalau lo bisa buat karya sebagus mungkin, ya udah gitu. Benar. Maksudnya pada akhirnya nggak cuma berpikir tentang bagaimana lo bisa memasarkannya gitu kan. Betul. Tapi kan bagaimana lo bisa membuat segala sesuatunya. Dan gini, maksudnya ini yang gue tangkap, yang gue bisa simpulkan gitu di akhir kita, bahwa untuk mencapai sebuah keindahan atau mencapai sebuah karya yang begitu bagus, lihat perjalanannya sampai sepanjang ini. Which is itu pun tahun lalu gitu. Kita nggak tahu, maksudnya kan ya gue belum lihat mix session lu lagi yang sekarang gitu, gue belum lihat lagi gitu. Tapi maksudnya lihat kayak sebegitu passionate-nya kita gitu loh untuk mengejar sesuatu yang bagus, yang bisa dinikmati banyak orang gitu. Dan perjalanannya panjang banget tuh. Benar. Gila sih Dimas Pradipta. Gue bilang kalau bikin kan lu harus, ibaratnya lu harus punya apa ya, lu bikin lagu, lu punya lagu, lu bikin, lu aransemen, pasti kan ada yang lu kompromi kan. Iya kan, lu ngerubah ini, tapi ya setiap jalan tuh harus something yang bagus, something yang lebih ibaratnya positive compromise lah. Betul. Dan emang nggak, ibaratnya ya gue bilangnya selalu tentang lagunya itu harus jadi poinnya, message apa sih mau disampaikan. Kayak ya ini adalah salah satu sarana atau cara untuk bisa nge-amplify message-nya. Sebenarnya kalau dipikir kenapa pakai reverb, kan lu pengen orang merasakan hal itu, bukan lu pengen denger reverbnya sebenarnya. Bukan. Bener. Kalau lu pengen denger reverb, lu namanya jualan plugins gitu kan. Bener loh, maksudnya yang itu, maksudnya gue mendapatkan ini kayak kadang-kadang kan lu secara teknik, wah gue udah pakai teknik susah, cuman yang denger nggak enak drumnya, lu kesel kan kadang-kadang kok gini ya. Tapi you know what, itu very very honest opinion, karena lu harus melihat. Akhirnya gue belajar untuk jadi belajar untuk ya udah gitu kan ya, akhirnya ya lagunya denger akhirnya apa yang pengen dirasain gitu kan. Terkadang ada yang pengen
Aku pengen ini kadang berantakan itu justru jadi something Iya. something messy justru beautiful gitu. Ibaratnya something bakal kedengeran jadi bagus banget di saat yang lain jadi jelek banget. Which is lu nggak bisa kasih template ya. Nggak bisa, nggak ada. Template itu hanya tools yang dipakai untuk memulai pekerjaan lo. Lo mau gambar, lo taruh pensil yang banyak. Apa yang lo gambar, ya tergantung lo lagi gimana kan. Kalau kita Ah, tolong gambar mobil, ya lo kan cuma ambil mobil ya. Kalau gue mau bikin rangkaian mungkin pakai yang tebel. Tapi kan ini kan bisa jadi apa aja, tergantung yang gambar kan. Ibaratnya, it's all about the pilot sih, in the end. Ah. Gear, plugins, whatever helps. Tapi siapa yang ada di situ yang menurut gue menentukan. iya, sangat menentukan. Ini cuman ya ada something yang bisa semaksimal A gitu, sebagus A, sebagus ini. Cuman ya kembali lagi kan, your ears, lo pengen apa, itu semua yang decide. Makanya orang bisa punya setup yang sama, alatnya kan seluruh dunia alatnya sama, kenapa bunyi beda? Sama, betul. Iya kan, komputer ya komputer juga gitu kan. Cuman ya kembali lagi kan, banyak faktor gitu. Jadi emang nggak cuman kita nggak bisa judge satu hal doang. Kira-kira. Dimas Pradipta everyone. Kok jadi gue sih? Wow. Ini masih banyak, gue lumayan loh, ini 24 orang stay. Thank you ya udah stay selama ini. Gue harap nggak keputus. Ini nanti khusus hari ini mungkin rekamannya ada di YouTube Albert, nanti bakal gue kasih. Thank you teman-teman udah nonton video proses mixing lagu Sekarang Bersyukur. Buat kalian yang pengen ada saran atau ada komen, tinggal langsung aja share video ini, like, subscribe. Kalau kalian pengen gua ngebahas lagu-lagu yang lain, just let me know langsung di kolom komen lagu apa yang kira-kira enak untuk bisa dilihat, diopek-opekin hasil mixing. Thank you so much, Albert Fakdaur di sini. Goodbye, see you. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa share, like, subscribe, dan kasih nyala lonceng tuh. Iyo, kasih nyala, iyo, kasih nyala, iyo.